Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim war rasulis sayyidis sanadil azim dzil qalbir rahim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Banyak orang yang ternyata dipertemukan oleh Allah bukan di tempat yang mulia. Maka ketika kita bertemu di tempat yang mulia ini, tidak ada yang harus kita lakukan kecuali memunculkan rasa bahagia, rasa syukur kepada Allah, karena Allah menggabungkan kita bersama orang-orang yang mulia. Karena itu doa harapan kita tidak lain adalah semoga Allah hidupkan kita dalam keadaan mulia, Allah wafatkan kita dalam keadaan mulia, Allah bangkitkan kita nanti di padang mahsyar dengan kemuliaan. Allah tempatkan kita di tempat yang paling mulia di dalam surganya bersama hamba-hambanya yang mulia. Kita sampaikan salawat dan salam kepada makhluk paling mulia, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, saudara-saudaraku yang mulia, ada dua penyakit orang modern dalam tinjauan psikoterapi Islam. Yang pertama yang disebut dengan al-khawf, sedangkan yang kedua disebut dengan al-huzn. Materi khutbah kita kali ini hanya bicara yang pertama saja, al-khawf. Apa itu al-khawf? Dalam kamus, al-khawf itu diterjemahkan dengan diddul amni, lawan dari aman, keamanan, kenyamanan, rasa aman. Itu al-khawf, lawan dari rasa aman. Apa itu? Diterjemahkan dengan ketakutan, kekhawatiran. Kalau disebutkan kata khauf tanpa alif lam, maka maknanya khauf itu bisa beberapa macam. Pertama, takut. Yang kedua, ngeri. Yang ketiga, panik. Yang keempat, teror. Yang kelima, horor. Tapi ketika dalam bentuk yang berbeda, khawwafa yukhawwifu, maka maknanya adalah mengejutkan, mengerikan, menggelisahkan, menakutkan, meneror. Apa yang mau saya sampaikan?
Yang mau kita sampaikan adalah orang-orang yang berada dalam dunia modern memiliki kondisi batin yang seperti ini. Apa itu? Takut, ngeri, cemas, khawatir. Ada rasa yang berlebihan, padahal sesuatu itu belum terjadi. Karena khauf itu berhubungan dengan sesuatu yang akan terjadi, tapi belum terjadi. Sementara al-huzun itu berhubungan dengan sesuatu yang telah terjadi. Sementara yang kita bicarakan adalah khauf. Ada kondisi batin yang menegangkan, yang mengejutkan, yang menakutkan, tapi itu belum terjadi sebetulnya. Kepada siapa? Kepada diri kita. Kalau sama orang sudah terjadi, itu belum terjadi sama kita. Tapi bagi orang modern, kondisi batinnya itu kemudian terjadi kegelisahan luar biasa. Ini yang disebut dengan al-khauf. Coba kita lihat apa kata Al-Quran tentang al-khauf. Al-Quran mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf, dan seterusnya. Tadi di awal khotib sudah baca ayat ini. Kata Allah, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit al-khauf. Kalau begitu, al-khauf itu adalah salah satu ujian dari Allah. Al-khauf itu adalah salah satu cobaan dari Allah, di samping beberapa cobaan yang lain. Tapi orang sering melupakan ada ujung ayat itu. Apa itu? Wabasyiris sabirin. Beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Di awal dikatakan bahwa al-khauf itu adalah ujian dari Allah. Tapi di ujung ayat Allah mengatakan beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa orang-orang sabar itu tidak punya rasa takut. Atau Allah hilangkan rasa takut itu dari orang-orang yang sabar. Jadi Allah tidak memberikan ujian kepada orang sabar. Cuma barangkali yang ada dalam benak kita selama ini adalah sabar itu adalah kondisi diam, tidak melawan, tidak melakukan apa-apa, sehingga kesannya sabar itu negatif. Padahal jelas Allah mengatakan innallaha ma'as sabirin. Allah itu sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Tidak mungkin orang sabar itu negatif karena dia bersama dengan Allah. Tidak mungkin. Itu artinya segala sifat, segala kondisi batin yang positif itu ada pada orang sabar. Karena orang sabar itu tegar. Orang sabar itu kuat. Orang sabar itu mampu menahan penderitaan. Orang sabar itu bukan lemah. Justru yang tidak sabar itu yang lemah. Begitu kata hadis. Orang yang tidak mampu menahan amarahnya itu orang yang lemah. Tapi begitu orang mampu menahan dirinya, orang mampu menahan penderitaan, itu dia kuat. Dan orang kuat itu orang sabar. Artinya bahwa orang sabar itu tidak punya rasa takut. Atau bahasa halusnya adalah Allah menghilangkan rasa takut dari diri orang-orang yang sabar. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kemari tadi khotib mendapatkan informasi Bupati Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, Bapak Abtripel Tumi Momor, meninggal dunia setelah menjalani perawatan medis di sebuah rumah sakit yang disebut dengan Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohosodo, Makassar. Dan beliau sudah dimakamkan di pekuburan Goa dengan SOP standar penguburan COVID-19.
Orang yang punya rasa takut pasti setelah membaca ini, itu jantungnya berdetak lebih kencang. Kondisi batinnya itu akan ketakutan. Kenapa? Di sana sudah mati. Jangan-jangan itu yang ada dalam benaknya. Itu yang membuat jiwanya terganggu. Orang sabar, dia cuma baca saja. Kenapa? Batinnya itu terjaga karena dia terhubung kepada Allah. Orang seperti ini, maka dia tidak punya rasa takut. Ketika khotib bicara tentang persoalan ini, seringkali ada orang yang mengatakan, mana mungkin, selama dia manusia, maka dia pasti punya rasa takut. Untuk orang yang mengatakan seperti ini, khotib ingin katakan, buka Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak sekali diberikan contoh oleh Allah. Berapa jenis golongan orang yang la khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak punya rasa takut. Mereka tidak punya rasa cemas, tidak punya rasa sedih. Bukan khotib yang mengatakan, Al-Quran yang mengatakan. Apakah mereka masih manusia? Masih. Tapi Al-Quran mengatakan tidak ada rasa takut dalam diri mereka. Tidak ada rasa sedih dalam diri manusia, dalam diri mereka. Tapi orang yang jiwanya lemah mengatakan, mana mungkin ada manusia yang tidak punya rasa takut. Mana mungkin ada manusia yang tidak punya rasa sedih. Itu kan manusiawi. Sehingga dicontohkan, Nabi saja pernah bersedih ketika istrinya meninggal, ketika pamannya meninggal, ketika anaknya meninggal. Ayat ini mengatakan bahwa banyak golongan manusia yang tidak ada ketakutan dalam hatinya, tidak ada kesedihan dalam dirinya. Apalagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Khotib tidak bisa baca semua ayat itu, hanya contohnya saja. Kalau kita mau ketakutan itu hilang dari dalam diri kita, ayo kita baca ayatnya dan kita contoh agar kita tidak punya rasa takut. Bismillahirrahmanirrahim. Al-An'am 48. Wa ma nursilul mursalina illa mubashshirina wa mundhirin. Faman amana wa aslaha fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan tidak kami utus para rasul itu melainkan untuk memberikan kabar gembira, basyira wa nadhira, dan memberikan peringatan. Faman amana, dan siapapun yang beriman, wa aslaha, dan dia melakukan perbaikan, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran pada diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Berarti menurut ayat ini ada dua kelompok orang yang tidak punya rasa takut dalam dirinya, tidak ada kekhawatiran dalam dirinya. Man amana wa aslah. Orang yang beriman dan orang yang memperbaiki dirinya. As-sulhu itu juga bisa berarti melakukan perdamaian. Melakukan perdamaian itu artinya dalam dirinya itu sudah ada kedamaian yang luar biasa. Dan ketika ada orang yang bertengkar, dia melakukan perdamaian. Dia rujukkan mereka, dia satukan hati mereka. Bukan dia buat rusuh, bukan. Orang yang wa aslaha itu dia selalu mencari bagaimana cara supaya orang selalu berbuat baik, melakukan perbaikan dalam hidup. Sekarang pertanyaannya sederhana. Apakah kita mengaku beriman kepada Allah? Kalau kita mengaku beriman, harusnya menurut ayat ini Al-An'am 48, kita harusnya tidak punya rasa takut. Kalau kita masih punya rasa takut, itu artinya ada masalah dalam iman kita.
Kalau ada masalah dalam iman kita, apa yang harus kita lakukan? Perbaiki iman itu. Perbaiki. Itu kata kuncinya. Wa aslaha. Orang yang melakukan perbaikan, apa yang diperbaiki? Imannya. Apa yang diperbaiki? Akhlaknya. Apa yang diperbaiki? Tutur katanya. Jangan sampai mulut kita membuat orang gelisah, takut, cemas. Jangan sampai lisan kita membuat orang marah. Jangan sampai lisan kita membuat orang tersinggung. Itu wa aslaha. Kalau itu kita lakukan, tidak ada kekhawatiran dalam diri kita. Ayat kedua yang ingin khotib bacakan mungkin hanya 2 ayat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 274. Kata Allah, orang-orang yang menafkahkan hartanya, orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik di malam hari maupun di siang hari. Bagaimana caranya mereka menginfakkan itu? Secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Maka Allah mengatakan mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, dan tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan terhadap mereka, tidak pula mereka bersedih hati. Jadi ayat yang kita ambil contoh ini pada ayat yang kedua ini, Al-Baqarah 274, kembali menegaskan bahwa ada kelompok manusia yang tidak punya rasa takut, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, tidak ada kengerian, tidak ada horor dalam dirinya. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar. Mereka yang menginfakkan hartanya baik pada siang hari maupun malam hari, sirran wa 'alaniyah, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Ini orang disebut oleh Al-Quran secara nyata. Artinya apa? Siapapun yang gemar berinfak, siapapun yang gemar memberi, pagi, siang, malam, sore, kapanpun waktunya, maka Allah hilangkan ketakutan dari dalam dirinya. Jadi kalau kita masih punya rasa takut, jangan-jangan kita masih pelit, masih bakhil, masih kedekut. Ini saatnya kita berbagi. Di jalan tadi, ketika khotib menuju kemari dari daerah Jalan Pancing, beberapa orang berdiri, sepertinya pakaiannya hampir sama, tapi khotib tidak sempat melihat mereka dari organisasi apa, dan itu tidak penting sebetulnya. Ketika melewati mereka belum terjadi apa-apa, dan hampir ujung melewati mereka, dari arah yang berlawanan itu ada ojol lewat, ojek online membawa penumpang, dan mereka mengulurkan tangannya. Ternyata yang mereka pegang itu adalah nasi bungkus. Hari ini banyak orang yang sudah kewalahan untuk makan saja. Kenapa? Ya, karena penumpang semakin sepi. Anak-anak kampus kuliah kosong. UMA, UIN, UNIMED, bahkan UIN di mana tempat saya bertugas, kuliah online itu sampai Ramadan. Kalau sudah sampai Ramadan itu artinya tidak ada perkuliahan tatap muka, karena sudah selesai. Ujian bulan 6 itu sudah selesai artinya. Tinggal ujian saja. Kalaupun nanti ujian tatap muka itu lain persoalan. Surat sebelumnya itu sampai bahkan bulan Juli. Saya tidak tahu kalau di UMA sampai kapan. UNIMED juga begitu. Nah, yang ingin kita katakan bahwa hari ini mereka yang pekerja harian itu kesulitan. Apa yang bisa kita lakukan? Ayo, mungkin kita bisa beri mereka. Dan kalau itu dilakukan
sirran wa alaniyatan, insyaallah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ayo kita amalkan. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa 'alaniyah falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'il arba' wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'anna al bala wal waba wal ghala wal fahsya'i wal munkar ma zahara minha wa ma batan min baladina hadza khassa min biladina Indonesia hadza khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana amanna bima anzalta wa taba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.